Hai, kenalin aku Gevira dari Arus Media. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal UTBK SNBT yang khususnya ada di buku kompeten UTBK SNBT 2025 terbitan Arus Media. Nah, untuk bukunya itu kayak gini ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1, di sini kita punya 2 pangkat setengah ditambah 2 pangkat sepertiga dibagi 2 pangkat min setengah ditambah 2 pangkat sepertiga sama dengan 4 pangkat X gitu. Nah, maka nilai X itu berapa? Nah, sebelum mengerjakan soal ini, kita bisa review dulu sifat yang bisa digunakan di materi perpangkatan. Yang pertama adalah A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Sifat yang kedua itu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, dari kedua sifat ini kita bisa gunakan untuk mengerjakan soal yang pertama. Kita misalkan di sini 2 pangkat setengah itu sama dengan A, maka 2 pangkat min setengah itu sama dengan 1 per A gitu, sesuai dengan tadi ya sifat yang pertama. Kemudian untuk 2 pangkat sepertiga itu kita misalkan B, 2 pangkat min sepertiga itu kita misalkan sebagai 1 per B. Oke, lanjut ke soal, berarti kita punya apa? 2 pangkat setengah kan sebagai A ditambah B per 1 A ditambah 1 B gitu. Sama dengan A tambah B, yang bawah sama dengankan dulu penyebutnya, jadi B tambah A. Kemudian kita bisa kali, kemudian A per B per B tambah A. Yang ini coret karena sama, maka kita punya AB, A kali B. Oke, tulis di sini AB, berarti A itu tadi kan 2 pangkat setengah ya, sedangkan B itu adalah 2 pangkat sepertiga. Nah, ini menurut sifat yang kedua, jadi bentuknya adalah 2 pangkat setengah itu ditambah dengan sepertiga, makanya kita punya 2 pangkat 5 per 6. Oke, tadi yang ditanya adalah maka nilai X itu berapa? Jadi kita punya persamaan di sini ya, persamaan baru adalah 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 4 pangkat X. Nah, kita bisa menyamakan dulu koefisiennya teman-teman, biar nanti kita punya persamaan yang baru gitu. Berarti yang 4 ini kita ubah jadi 2 pangkat 2, jadi punya 2 pangkat 5 per 6 sama dengan 2 pangkat 2X gitu. Nah, kita ambil nih pangkatnya nih, jadi persamaan baru, jadi 5 per 6 itu sama dengan 2X, maka X itu adalah 5 per 6 itu dikali dengan setengah, maka X itu adalah 5 per 12, maka jawabannya adalah yang D. Oke, untuk soal nomor 2 ini kita punya jika A itu matriks A1B2, B itu matriks A110 dan AB itu matriks 10A14B, maka nilai AB itu berapa? Nah, karena yang dicatatkan AB, maka kita pakai sifat matriks yaitu yang perkalian. Yang pertama, kita punya matriks ABCD, yang kedua adalah PQRS. Nah, maka perkalian dua matriks itu kita bisa tulis seperti ini teman-teman. Untuk yang ini dikalikan yang ini, di sini kan berarti ada AP ditambah dengan BR. Nah, kemudian yang sebelah sini ada ini dikalikan dengan QS, berarti AK dikalikan dengan BS gitu ya teman-teman. Jadi yang bawah ini tinggal CP ditambah DR, CQ ditambah DS. Nah, itu sifat perkalian matriks gitu. Kita coba terapin ke soal. Di sini berarti kita punya A1B2 dikalikan A110 itu sama dengan AB ya, perkalian matriks, berarti 10A14B. Nah, sesuai dengan sifat yang tadi, kita dapatkan bahwa berarti kan ini ya dikalikan ini yang pertama, jadi A kuadrat ditambah dengan 1, yang sebelah sini A, yang ini AB plus 2, yang ini kita dapatkan B. Masih sama dengan 10A 14B. Kita harus cari di sini nilai AB gitu. Makanya kita punya
AB ditambah 2 itu sama dengan 14. Nih ya teman-teman, AB itu sama dengan 14. Makanya kita punya AB di sini adalah 14 minus 2. Berarti AB itu adalah 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, di soal nomor 3 ini kita punya soal. Diketahui A itu himpunan dari 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. 5 anggota A diambil secara acak, maka peluang terambilnya 5 anggota berjumlah genap itu berapa? Oke, di soal ini berarti kita bisa menggunakan materi apa teman-teman? Kombinasi. Diingat-ingat dulu untuk mencari kombinasi ya, seperti ini. N faktorial dibagi R faktorial, N dikurangi R faktorial. Oke, langsung aja kita terapin di soal. Kita tulis dulu di sini. Banyak bilangannya berapa teman-teman? Ada 8. Kemudian kita pecah. Yang genap itu ternyata ada 3, 6, 4, dan 2. Kemudian yang ganjil itu ada 5. Nah, yang pertama kita cari dulu, kan ada 8, diambil 5, maka kita tulis di sini adalah 8 kombinasi 5. Sama, kita menggunakan faktorial, kita dapatkan di sini adalah 56. Kemudian kasus yang pertama, nah di sini kan kita harus mencari terambilnya 5 anggota tersebut berjumlah genap. Nah, kasus yang pertama di sini kita bisa cari bahwa 3 genap dan 2 ganjil ya. 3 genap dan 2 ganjil, karena kan di sini kan paling maksimal kan genapnya kan ada 3 gitu. Kita coba ambil dulu. Makanya kita punya 3 kombinasi 3 dikali 5 kombinasi 2 itu sama dengan 1 kali 10, sama dengan 10. Nah, untuk kasus yang kedua kita punya 1 genap dan 4 ganjil. Makanya kita bisa tulis 3 kombinasi 1 dikali 5 kombinasi 4 sama dengan 3 dikali 5 sama dengan 15. Nah, makanya kita punya peluang terambilnya 5 anggota berapa? Berarti tinggal 10 ditambah 15 per 56 tadi ya. 5 diambilkan dari 8 ke 56. Jadinya kita punya peluangnya 25 per 56. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 4 ini kita punya soal tentang akar pangkat. Tapi sebelum itu kita coba review dulu beberapa sifat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini. Yang pertama itu ada A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Yang kedua kita punya ini, apakah teman-teman masih ingat juga? M per N, kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, A pangkat M kali N sama dengan A pangkat M kali N. Oke, dengan 4 sifat ini kita langsung aplikasikan aja ke soal. Kita tulis lagi di sini soalnya. Di sini kita coba ini ya teman-teman, cari Y-nya di sini. Jadi bentuknya harus M pangkat Y gitu. Oke, ini per M. Nah, langkah pertama kita bisa menghilangkan akar dalam akar ini. Dihilangkan, jadi kita punya akar pangkat 3M dikali dengan M pangkat sepertiga per M. Nah, karena ini bentuknya perkalian ya, jadi kita bisa menggunakan sifat yang pertama ini. Jadinya akar pangkat 3 dari M pangkat 4 per 3 dibagi dengan M. Oke, kemudian kita harus menghilangkan akar ini. Kita hilangkan akar ini dengan mengubah jadi bentuk seperti ini. Jadinya M pangkat 4 per 3 1 per 3 dibagi dengan M. Oke, kita bisa gunakan sifat yang lain lagi. Ini itu bisa menggunakan sifat yang ini. Berarti bisa ditulis berarti M pangkat 4 per 9 dibagi M pangkat 1 gitu ya. Pangkat 1 gitu. Pangkat 1 berarti kita bisa menggunakan sifat yang ketiga. Jadinya M pangkat 4 per 9 itu dikurangi 1. Itu kita punya M pangkat min 5 per 9. Karena tadi bentuknya adalah M pangkat Y sama dengan
M pangkat min 5/9. Kan yang ditanya adalah nilai Y berapa. Berarti Y ini adalah min 5/9. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, di soal nomor 5 ini kita punya soal tentang trigonometri, khususnya di rumus sin kostan. Sebelum itu kita coba review dulu beberapa sifat yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada ketika ada sin A ditambah dengan sin B, maka itu bisa diselesaikan dengan 2 sin setengah dari A ditambah B dikali cos setengah A min B. Nah, kalau bentuknya cos A ditambah cos B itu 2 cos setengah A ditambah B dikali cos setengah A min B. Oke, langsung aja ke soalnya. Berarti kita punya apa di sini? 2 sin setengah 38 ditambah 22 dikali dengan cos setengah dari 38 dikurangi 22. Derajatnya jangan lupa dibagi dengan cos ya, bentuknya 2 cos setengah 68 ditambah 52 derajat dikali dengan cos setengah dari 68 dikurangi 52 derajat. Duanya bisa dicoret. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Sin berapa? 38 sama 22 60 ya, bagi 2 berarti sin 30 dikali cos 8 derajat dibagi cos 60 derajat dikali cos 8 derajat. Karena ada yang sama, kita coret aja di sini. Cos 8-nya coret, tinggal sin 30 dibagi cos 60. Ternyata sin 30 itu setengah, cos 60 juga setengah. Maka jawabannya adalah 1, berarti yang D. Sekian video pembahasan soal UTBK SNBT pada kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai berjumpa kembali di video pembahasan soal selanjutnya. See you!